ini lalu kemudian turun ayat ini untuk hindari berprasangka. Jadi menjadi sifat tabiat manusiawi. Tabiat manusiawinya adalah berprasangka itu, sehingga Allah menurunkan ayat untuk menjauhi prasangka itu. Misalnya kalau yang lain boleh dikaitkan Rasul sendiri kan ditegur pada satu ketika berdasarkan ayat Al-Quran, misalnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, misalnya jangan kau cepat-cepat mengikuti apa yang ayat Allah turunkan disampaikan oleh Jibril. Sifat manusia itu suka cepat-cepat, sehingga ada al-ajalatu minasyaitan. Jadi oleh karena itu maka dilarang, ditegah oleh Allah untuk seperti itu. Saya kira itu yang pertama ya. Jadi sifat kita itu banyak ke situ. Jadi kalau orang berprasangka itu, saya kira memang dia menjalankan sifatnya ya Bu Mahdia ya. Menjalankan sifatnya sendiri. Tetapi orang yang hebat adalah orang yang mengikuti aturan arahan dari Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, bahwa itulah yang kita ini kan literasi terhadap media sosial itu sudah banyak sebenarnya, tapi literasi terhadap bagaimana kita menghandle, bagaimana kita manage yang hoax itu memang sesuatu itu, kata Nabi, saya keluar sedikit, bahwa sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita itu kita suka tentu ya. Ya kan? Jadi kalau sesuatu, jadi kalau khuffatil naru khuffatil jannatu bisyahawat wa khuffatil naru khuffatil jannatu bil makari wa khuffatil naru bisyahawat. Neraka itu sesuatu yang mengitari neraka, dalam konteks ini hadisnya, neraka itu sesuatu yang mengitarinya itu sesuatu yang kita suka banyak. Nafsu kita suka ke situ. Jadi kalau surga dikitari oleh sesuatu yang kita tidak suka. Nah, ulama sufi saya tarik sedikit. Ulama sufi itu justru malah kalau ibadahnya bersemangat banget. Itu kalau bersemangat banget ibadah itu nanti bisa terbawa-bawa kepada nafsu. Menjadi tidak baik jadinya. Itu dorongan setan jadinya ya. Jadi kalau orang beribadah itu kan katanya orang mau beribadah itu setannya menunggu di depan pertama. Jadi kalau orang jangan sholat lah kamu, sholat tuh gini melapahi aja, puasa melapahi aja. Kalau berhasil maka dia pindah ke samping. Ini teori psikologi mungkin. Samping dia kawani kita. Jadi kamu bagus lah, puasa lah, tapi cepat-cepat. Nah, salatlah kamu cepat-cepat. Nah, dia diajarkannya kamu bagus dong salat, tapi cepat-cepat kan. Kamu banyak pekerjaan ini ya. Nah, masuk juga dia di situ. Kalau sudah dari depan tidak berhasil menghadang, ke samping juga kita sukses untuk lulus untuk melawan, kemudian dia pindah ke belakang, dia dorong kita. Ayo cepat-cepat kamu, rugi kalau kada dapat ya. Lalu nafsu juga masuk. Walaupun ibadah tapi nafsu. Ini kan kalau ini berhasil juga masuk perangkap setan yang kita selalu harus menghindari dari. Saya kira panjang Pak Imat ya. Makasih. Makasih Pak Syarju. Mungkin pertanyaan Mas, silakan Pak. Masuk dari ya. Terima kasih Pak Imat. Tadi saya rencana ditulis saja Pak Imat aja yang bacakan. Ini menarik sekali apa yang dijelaskan Pak Sagir tadi dari awal, bahwa memang setiap manusia itu pasti berprasangka ya. Kita tidak lepas dari prasangka, praduga, ada sakwa sangka yang tadi tidak bisa lepas. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kita untuk menghindarinya. Ya. Nah, dari penjelasan Bapak tadi menarik ya, terkait dengan kasus pandemi COVID-19 sekarang.
Saya minta pendapat Pian Palah bagaimana terkait mungkin masyarakat yang masih tetap tidak mengindahkan peraturan dari pemerintah, misalnya sekarang tetap jalan-jalan mungkin, atau tetap beribadah secara massal gitu loh. Kaitannya dengan husnuzan, mereka juga melakukan bahwa husnuzan ketika orang itu beribadah, ketika orang itu bekerja demi keluarga, maka Allah akan menjaga mereka. Allah akan menjaga apa yang diusahakan kalau diniatkan untuk keluarga, untuk kebaikan. Demikian juga mereka berhusnuzon, tadi kan ada 3 ya, mereka berhusnuzon juga kepada diri sendiri, bahwa dia melihat bahwa insya Allah diriku ini sehat aja, aku menjaga kesehatan, aku selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker, sehingga dengan alasan itu mereka fine aja untuk keluar dan beraktivitas seperti biasa. Dan terakhir mungkin mereka juga berhusnuzon kepada sesama manusia bahwa siapapun yang ada di lingkungan mereka juga pasti menjaga kesehatan seperti yang dia lakukan. Nah, gimana menurut Bapak terkait husnuzon yang seperti ini? Gitu aja Pak, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Oke, luar biasa banget. Dan ini memang langsung ya Pak Imad ya. Itu real, ya, realitas masyarakat kita. Dan saya kira banyak yang bisa mereka ambil patokannya, bahwa pemerintah misalnya merintahkan untuk tinggal di rumah, kecuali ya Pak Mubarak ada kecualinya, misalnya ada keperluan besar. Kemudian himbauan MUI juga menggunakan pengecualian, tidak secara umum, tidak secara keseluruhan. Nah, yang pertama tentu kita menyikapi, menurut saya ya, bahwa masyarakat ini kan bisa berdasarkan pemetaan pemerintah, zona-zona itu menjadi bahan pertimbangan mereka. Dan sebagian kita di masyarakat, kalau Pak Mubarak pulang ke hulu sungai itu nggak ada masalah di hulu sungai. Maksudnya orang di hulu sungai itu biasa-biasa aja menghadapi ini, dan mereka karena memang zona mereka zona yang hijau, tidak zona merah. Jadi kalau zona merah, memang pemerintah ketika zona merah mestinya memang menurut saya harus betul-betul melakukan seketat mungkin. Kalau bisa memetakan mana zona-zona, saya kira ini kan, apalagi ada tulisan baru pagi tadi, misalnya ada artikel dari profesor siapa itu, dari dosen di Unibrau ya, bahwa COVID ini mungkin tidak bisa kita hilangkan dengan upaya kita, dia akan terus ada. Jadi oleh karena itu, seperti yang kita diskusikan hari ini penting untuk menyudahi itu. Jadi kita tetap melakukan protokol COVID-19 ya, bersih, dan sudah mulai kan yang gugus tugas dari pusat itu juga pernyataan-pernyataannya sudah mulai, kita harus mengubah perilaku, berarti perilaku bersih, mengubah perilaku dengan cara social distancing itu. Ini memang berarti kan sudah ada pernyataan bahwa virus ini tidak bisa dihilangkan selama tidak ada antivirusnya ya loh. Nah, oleh karena itu saya kira pendapat saya bahwa masyarakat kita yang di tempat-tempat yang memang tidak ada keluar masuk orang, saya ikut dengan pendapatnya atau fatwanya MUI, bahwa MUI itu memfatwakan kalau zonanya zona hijau ya biasa-biasa aja lah, maksudnya dengan cara menggunakan protokol COVID-19 yang secara baik, secara aman. Saya kira itu Bang. Itu ya. Terima kasih Pak Imad.
Prof. Mahyudin nambahin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama sharing, yang kedua mungkin pertanyaan. Jadi pertama tuh ini, Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kan. Jadi pada diri manusia itu sebetulnya ada fujur dan ada takwanya, itu pertarungannya. Nah, jadi orang yang hatinya itu dikuasai oleh setan, maka hatinya jadi sakit. Orang yang sakit itu antara lain dia dengki, dia marah, dia sombong. Nah, sifat-sifat yang seperti ini melahirkan suuzon. Suuzon, selalu suuzon kepada orang lain. Nah, sementara orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, itu melahirkan orang yang selalu husnuzon. Nah, mungkin itu yang pertama ya, sebagai tambahan saja. Yang kedua, mungkin kita kadang-kadang agak susah juga membedakan mana suuzon, mana hati-hati. Tadi kan kita ini maunya berhati-hati, tapi dikatakan itu suuzon, padahal bukan suuzon, kita berhati-hati. Nah, mungkin gimana kira-kira dalam prakteknya ya, Pak Sagir? Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda antara hati-hati dan suuzon. Ya. Hati-hati itu saya kira sesuai protokolnya, itu hati-hati. Tidak ada alibi-alibi yang bisa, atau argumentasi yang bisa membenarkan apa yang menjadi kecurigaannya. Tapi kalau suuzan itu nggak ada sama sekali argumentasi itu suuzan. Tapi kalau orang hati-hati, saya kalau begini harus begini, kalau mau dapat ini harus ini, kan itu hati-hati berarti. Jadi itu yang secara rasionalnya. Tapi saya lagi-lagi mengikut pendapat orang-orang sufi bahwa yang namanya husnuzan itu di pengajian dengan guru-guru kita misalnya, kita tahu orang itu maling misalnya, maling, kita hati-hati dengan sepeda motor kita karena dia suka mencuri sepeda motor, maka kita harus memperhatikan sepeda motor kita dengan melakukan protokol supaya jangan sampai dengan mudah orang maling mengambilnya. Tetapi yang ada di hati kita, jangan buru-buru menyatakan dia itu akan mengambil sepeda motor kita. Jadi hati-hati itu bukan terhadap orang lain, tapi terhadap apa yang kemungkinan terjadi kepada benda kita atau kita. Ya, jelas ya. Jadi kalau husnuzan itu terhadap orang lain, tidak kenal siapa dia, tidak, walaupun kita kenal tahu orang itu seperti apa, kita tetap baik prasangkanya terhadap orang itu. Tapi terhadap perilaku, kemungkinan perilakunya itu kita apa yang akan misalnya dia maling. Kalau maling itu kan bukan kita harus suuzan kepada orang itu, tapi kita memperhatikan apa yang kemungkinan akan diambilnya. Misalnya ya, kemudian rumah kita kunci, barang-barang kita amankan. Jadi saya kira terhadap orang lain tetap husnuzan, terhadap apa yang menjadi dalam persoalan COVID-19 misalnya. Kalau terhadap orang lain kita tetap baik sangka, tapi terhadap diri kita harus waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan. Saya kira itu, Pak.